siswa khususnya dalam rangka belajar mengajar dan Jumat ini. Alhamdulillah kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang telah menjadi tugas kami, yaitu tentang teknologi pendidikan sebagai fasilitas pendidikan dan pembelajaran pada pendidikan agama Islam. Agar tidak mengambil waktu yang banyak, marilah kita buka presentasi ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Materi yang akan menyampaikan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Sela Awalia waktu dan tempat dipersilakan. Tuh deh, aja dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai presentasi, apakah di sini masih ada yang suka stalking mantan? Tidak. Yang suka stalking mantan? Ingat orang Garut cina. Kalau tidak, yuk simpan dulu HP-nya biar fokus pada presentasi, bukan fokus pada dia yang telah menyakiti. Untung gak mantan. Oke, dimulai ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fasilitas belajar dan teknologi belajar. Fasilitas adalah hal-hal yang dapat memudahkan pekerjaan secara umum. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat membantu, memudahkan pekerjaan, tugas, dan sebagainya. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, fasilitas sangat penting bagi proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di kelas membutuhkan adanya fasilitas agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar dan teratur. Dengan adanya fasilitas yang memadai, maka guru bisa berkreasi dalam menyampaikan materi, dan juga siswa bisa menyerap materi secara baik sesuai dengan apa yang dikatakan oleh guru. Nah, jadi kesimpulannya yaitu fasilitas belajar adalah suatu alat atau pelengkap dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa maupun guru guna memperlancar atau memudahkan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian pengertian tentang teknologi belajar. Tentang teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar. Nah, dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar dalam teknologi pembelajaran yaitu segala sesuatu, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh dari hasil teknologi industri yang dapat mempermudah, memperlancar, mengefektifkan, serta mengefisienkan penyelenggaraan kegiatan belajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun standar ideal fasilitas belajar yang sebaiknya ada di dalam pendidikan, di antaranya yaitu 1. Tersedianya ruang belajar yang nyaman. Dengan adanya ruang belajar yang nyaman, maka siswa bisa belajar dengan baik. Kemudian nomor 2, tercukupinya alat tulis. Contohnya tercukupinya alat tulis buku, alat tulis pulpen, pensil, penghapus, tip tas, dan sebagainya. 3. Adanya buku pelajaran yang relevan. Biasanya siswa diberikan buku LKS sebagai acuan untuk belajar. Kemudian nomor 4, sarana kendaraan transportasi yang memadai seperti
mobil, mungkin ke sekolah pakai mobil ataupun pakai motor dan juga bisa sepeda. Kemudian tersedianya meja dan kursi belajar. Kemudian tersedianya media teknologi seperti komputer, internet, wifi. Nah, dengan adanya hal seperti itu bisa memudahkan siswa untuk belajar teknologi. Kemudian adanya sarana komunikasi yang memadai dan adanya alat penerangan belajar. Alat penerangan belajar mungkin seperti lampu agar siswa bisa melihat dengan jelas gitu. Kemudian jenis-jenis fasilitas belajar. Yang pertama yaitu fasilitas fisik. Fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik yang dapat dibendahkan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau memperlancar suatu kegiatan. Fasilitas fisik ini bisa disebut dengan fasilitas material. Contoh dari fasilitas fisik yaitu perabot ruang kelas, perabot kantor TU, perabot laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktik. Kemudian nomor 2 yaitu fasilitas uang, yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Fasilitas ini biasanya dalam manajemen keuangan atau pembiayaan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Stella, yaitu yang selanjutnya adalah teknologi pendidikan sebagai fasilitas untuk pendidikan. Nah, teknologi pendidikan itu merujuk pada penggunaan teknologi, baik itu hardware atau perangkat keras maupun software atau perangkat lunak yang berguna untuk mendukung, meningkatkan serta memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, di dalam konteks pendidikan, teknologi tidak hanya sebatas alat bantu saja, tetapi teknologi juga menjadi komponen yang dapat memperkaya pengalaman belajar baik bagi siswa maupun pengajar. Tujuan dari teknologi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses informasi, meningkatkan keterlibatan siswa, serta memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan fleksibel. Selanjutnya adalah peran teknologi pendidikan di dalam pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan akses dan keterjangkauan. Nah, contohnya di sini adalah materi pembelajaran, e-book, artikel, video, jurnal, dan sebagainya. Nah, dengan teknologi pendidikan ini akan menjadi sarana yang baik untuk seperti orang-orang yang disabilitas, orang-orang yang di pelosok gitu. Jadi mereka bisa mengakses pembelajaran secara cepat karena sekarang sudah banyak materi pembelajaran di internet. Yang kedua adalah fleksibilitas dalam pembelajaran, contohnya pembelajaran online, blended learning, atau pembelajaran asinkronus. Nah, pembelajaran ini sudah kita coba ya di saat kemarin tidak bisa bertatap muka. Nah, kita melakukan pembelajaran secara online baik melalui aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet. Nah, itu sangat mempermudah bagi kita yang sedang tidak berada di kampus gitu. Misalkan yang satu lagi di rumah, yang satu lagi di mana, tapi kita tetap bisa melakukan pembelajaran dengan aplikasi online tersebut. Yang ketiga adalah interaktivitas dan keterlibatan siswa dengan teknologi. Contohnya penggunaan video pembelajaran, animasi, ataupun game. Nah, dengan contoh seperti ini, siswa dan guru itu menjadi interaktif atau komunikasinya baik karena ada pembelajaran yang menyenangkan. Yang selanjutnya, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Contohnya Google Classroom, Microsoft Teams, atau
Microsoft Teams dan lain-lain. Nah, dengan aplikasi-aplikasi ini, siswa dan guru itu bisa saling membantu gitu. Guru misalkan memberi tugas di classroom, nah siswa mengerjakan dan mengupload tugas tersebut di situ. Jadi kita tidak perlu harus datang ke kampus atau ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Jadi tinggal mengirimkan di aplikasi tersebut. Yang selanjutnya peran teknologi pendidikan yaitu sebagai evaluasi dan umpan balik. Contohnya penggunaan LSM seperti model atau kanvas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di materi yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi sebagai fasilitas untuk pembelajaran PA. Nah, di dalam era digital ini, teknologi itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, termasuk juga di dalam dunia pendidikan. Nah, pendidikan agama Islam itu sebagai mata pelajaran yang mendidik berbagai macam akhlak, contohnya seperti akhlak, ibadah dan keimanan juga, itu dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan daya tarik dalam pembelajaran siswa. Nah, sebagai seorang guru, tentunya kita harus siap menghadapi tantangan teknologi informasi dan komunikasi di zaman ini. Yang diharapkan itu dapat membantu dan mempermudah untuk mengarahkan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu juga pendidik kita sebagai calon seorang guru itu tentunya nanti akan dihadapkan dengan berbagai tantangan, dan juga kewajiban kita sebagai guru itu pastinya nanti akan pada siswa itu kita akan membimbing, mengajarkan, mengasih dan lain-lain. Mengajar itu juga itu adalah salah satu aktivitas yang bisa meningkatkan skill kita dalam berkompeten, kualifikasi serta profesional dalam mengajar. Melalui pendidikan diajarkan juga bagaimana nilai-nilai kebaikan kepada seseorang, sehingga nantinya murid itu akan mengetahui mana yang baik dan mana juga yang buruk. Lalu selanjutnya, penggunaan teknologi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam itu dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi. Yang pertama itu dapat berfungsi menjadi media pembelajaran mandiri. Itu contohnya dengan pemutaran film dan juga CD interaktif. Nah, pemutaran film ini dapat digunakan oleh guru dengan memilih jenis film yang ada, seperti film yang bersifat event, artinya itu suatu paket judul film yang telah tersedia dengan relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Misalnya pembelajaran CD interaktif itu tentang soal jawab mengenai pendidikan agama Islam. Nah, ini dikemas di dalam bentuk permainan seperti dalam Who Want to Be Millionaire. Nah, dalam hal ini guru pendidikan agama Islam atau pihak sekolah itu harus memiliki koleksi film atau CD interaktif yang sesuai. Nah, yang berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya yang kedua itu sebagai alat bantu pembelajaran. Nah, contohnya itu dengan memanfaatkan software dari komputer untuk pembelajaran PAI. Di antaranya ada CAI. CAI ini artinya Computer Assisted Instruction. Nah, pada umumnya software ini sangat baik untuk keperluan remedial, dapat digunakan untuk materi atau konsen. Yang kedua itu CAT atau Computer Assisted Training. Terus ada CAD, Computer Assisted Design, dan CAM, Computer Assisted Media.
Lalu yang ketiga itu adalah sumber pembelajaran, yang dimana sumber pembelajaran teknologi informasi ini itu berupa materi yang ditampilkan dalam sebuah web yang terkait dengan materi ajar pendidikan agama Islam. Itu dijelaskan terlebih dahulu oleh guru, lalu baru dipraktikkan langsung oleh peserta. Nah, teknologi dalam pembelajaran daring ini juga banyak sekali manfaatnya kepada siswa yang akan diajarkan. Itu salah satunya menjadi kemudahan akses informasi. Nah, teknologi ini memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran agama Islam itu bisa kapan saja dan juga di mana saja. Aplikasi seperti e-learning berbasis Islam, video dakwah, sampai podcast keislaman menjadi sumber belajar yang kaya dan bervariasi. Lalu manfaat lainnya ada penerapan nilai-nilai Islami di dunia digital teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nilai Islami seperti mengingatkan waktu sholat melalui aplikasi atau mengajarkan adab bermedia sosial sesuai dengan Islam. Nah, dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI, tetapi juga kita bisa menanamkan nilai-nilai Islam yang relevan dengan tantangan zaman. Nah, oleh karena itu sebagai seorang pendidik kita harus bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan pendekatan baru dalam proses pembelajaran. Konsep pembelajaran yang lebih modern, menyenangkan dan tidak membosankan seperti permainan dan media yang digunakan juga dapat menggunakan. Nah, ini ada sedikit kata-kata motivasi dari teknologi sebagai fasilitas untuk pembelajaran PAI. Iya, meledak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bro. Luar biasa. Allah. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, tentu kita sebagai calon guru pendidikan agama Islam harus lebih kreatif agar menjadikan pembelajaran pendidikan agama Islam tidak jenuh atau para peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tetap semangat dan berfokus pada pendidikannya dengan menggunakan atau mengkolaborasikan antara teknologi dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam. Di antaranya fasilitas-fasilitas teknologi yang sudah digunakan untuk membantu dalam pembelajaran PAI. Yang pertama ada teknologi informasi berbasis visual, menggabungkan pendidikan metode ceramah dengan teknologi informasi berbasis visual menggunakan seperti menggunakan PowerPoint dan penggunaan Microsoft Office. Antara teknologi ini pasti ada kekurangan dan kelebihan, maka dari itu bisa kalian baca, bisa teman-teman baca kelebihan dan kelemahan atau kelebihan kekurangan penggunaan teknologi PowerPoint dan penggunaan teknologi Macromedia Flash. Dan teknologi yang selanjutnya bisa dilanjut. Teknologi informasi berbasis audio. Kita bisa menggunakan teknologi berbasis audio, merekam atau menyampaikan suatu materi yang akan diajarkan dengan merekam terlebih dahulu, lalu disampaikan melalui lewat WhatsApp atau berbagai macam aplikasi yang membantu pendidikan. Kelebihannya mudah didapatkan, data mudah dipindahkan, lebih efisien, datanya bisa disimpan dan putar ulang,
Yang selanjutnya menyebarkan daya imajinasi milik penulis, menggambar serta lainnya sebagainya. Adapun kelemahannya diantaranya sifat komunikasi dengan satu arah, dan yang kedua hanya dapat melayani pendengar yang sudah mampu berpikir dan efisien dari audio yang didapatkan. Tentu semuanya teknologi yang kita gunakan dalam pendidikan agama Islam agar menjadi pendidikan yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Dan selanjutnya, teknologi informasi berbasis audio visual. Kita bisa menggunakan audio visual menggunakan CIE, komputer, sistem instruction. Kita bisa menggunakan video atau melihatkan video dari aplikasi yang sudah disampaikan, atau menyampaikan materi menggunakan lewat film-film seperti film Habibie dan Ainun. Kita bisa menyimak apa makna, apa hikmah dari film tersebut. Bisa dilanjut, teknologi yang selanjutnya adalah teknologi informasi berbasis internet. Dalam zaman sekarang tidak akan terlepas kita namanya dari internet. Karena kenapa? Karena jikalau seorang guru PAI kudet atau tidak menggunakan internet akan ketinggalan zaman. Secara penyampaian materi atau secara pembelajaran akan ketinggalan, khususnya dalam pendidikan kemarin yang sudah berjalan 1 tahun dengan pendidikan daring, maka pendidikan menggunakan teknologi informasi berbasis internet itu sangat dibutuhkan atau sangat dibutuhkan. Kelebihannya akses pembelajaran cepat dan mudah, dan kesannya bisa kalian baca. Teknologi informasi berbasis weblog dan weblog dapat digambarkan seperti surat kabar pribadi guru. Hubungannya dengan pembelajaran, yaitu guru dapat mengunggah sebuah materi pembelajaran ke website tersebut melalui media ini. Peserta didik dapat belajar tanpa dibatasi dengan ruang kelas. Selain materi, guru juga mengunggah latihan soal, ujian, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembelajaran. Atau kita bisa mengunggah materi atau pembelajaran yang sudah dibuat oleh kita dalam web, atau sekarang bisa melalui Google Drive. Nanti oleh para peserta didik dapat diakses, dapat dibuka atau dapat di-download apa materi yang telah disampaikan oleh kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya pasti ada dan mohon dimaafkan, dan kelebihannya pasti ada dan kekurangannya pasti ada. Mohon kekurangannya bisa dimaafkan dan kelebihannya bisa dianggap kebenaran. Terima kasih. Saya ada satu pantun. Kalau saya menyebutkan pantun itu, kalian bilang cakep, siap? Siap. Burung itik turun ke sawah. Cakep. Ada. Burung itik turun ke sawah. Cakep. Malah selang labu. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin materi yang disampaikan oleh kelompok kami cukup sekian, dan selanjutnya dibuka untuk sesi diskusi yang mana jika ada kekurangan yang apa telah disampaikan oleh kita bisa ditambahkan oleh teman-teman sekalian, dan jika ada yang kurang lagi bisa ditanyakan, dan mungkin jika pertanyaan yang Anda lontarkan kami bisa jawab akan dijawab, dan kalau tidak kita akan tanyakan atau ditanyakan oleh guru oleh dosen mata kuliah teknologi pendidikan yang sudah berpengalaman dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Silakan bertanya atau menyampaikan apa yang telah kalian lakukan atau yang kalian ketahui. Nama saya Eka Rohman, izin bertanya, bagaimana solusi untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah pedesaan atau tempat-tempat yang pelosok itu kan pasti Taraju. kan dalam hal itu gimana sih? Izin menjawab pertanyaan Eka. Pertanyaannya, solusi untuk sekolah yang berada di pedesaan terpencil dalam akses teknologi pembelajaran.
ada satu solusi yang mana solusi ini merupakan solusi yang paling efektif, yaitu penyediaan infrastruktur teknologi atau pembangunan akses internet, bisa itu dengan wifi, memasang wifi atau memasang tower agar internet bisa dijangkau. Itu solusi yang paling utama. Jadi kalau di desa itu tidak terakses internet atau jauh dari yang namanya teknologi. Dan jika tidak memungkinkan hal seperti itu, maka bisa cara kedua menggunakan teknologi yang tidak menggunakan internet. Bisa menggunakan PowerPoint yang sudah dibuat di lingkungan yang keluar dari desa itu atau di tempat yang ada internet. Atau bisa menggunakan video yang sudah dibuat oleh kita, menggunakan video offline atau menggunakan audio visual. Mungkin itu cukup, Ika. Terima kasih. Terus. Kata-kata motivasi dari saya. Gagal dalam belajar bukan berarti gagal dalam hidup. Bangkitlah dan coba lagi. Ada sedikit kata-kata motivasi. Orang bijak belajar ketika mereka Orang bijak belajar ketika mereka bisa, dan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarlah dengan ikhlas, karena ilmu adalah cahaya yang akan membimbing langkahmu menuju ridho Allah. Masya Allah. Jika teknologi bisa membuat hidupmu lebih mudah, pastikan juga ia membuat imanmu lebih kuat. Masya Allah. Jangan hanya pintar secara teknologi, tetapi juga bijak dalam akal Islam. Iya. Kata-kata hari ini, hidup tanpa belajar seperti pohon tanpa buah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.